La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah pengajian Al-Ma'arij dan Dakwah Center Ulul Albab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah subuh hari ini, pagi hari ini kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mendapatkan banyak kebaikan. Salat subuh berjamaah yang kita lakukan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak dengan dua jaminan. Yang pertama, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu dingin, maka dia pasti masuk surga. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, al-bardaini di sini adalah salat subuh dan salat asar. Semoga taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk salat subuh tadi menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga memberikan motivasi bahwa man shalla subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tentang rezeki, tentang keselamatan, kebahagiaan adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bagi mereka yang melaksanakan salat subuh. Ditambah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa hari ini adalah hari pertemuan dengannya, hari ini Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita yang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan, maka insyaallah taala wasilah ibadah yang kita lakukan salat subuh tadi menjadi jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menjamin kematian kita, menjamin di dalam kasih sayangnya biiznillah taala. Ditambah lagi jamaah subuh yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Ini ziyadah, ini adalah tambahan dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wabil khusus majelis ini akan memberikan biiznillahi ta'ala manfaat kepada kita tentang bekal-bekal persiapan-persiapan kita semua untuk memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Di antara persiapannya jamaah yang berbahagia adalah bersiap berbekal dengan ilmu pengetahuan. Karena ibadah yang akan kita lakukan sejatinya terbangun atas ilmu, dan kita adalah ummatu iqra, kita adalah umat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, umat ilmu yang dengannya kita membangun amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah yang merupakan sanamu Al-Quran. Nah, kata para ulama bahwa segala sesuatunya memiliki puncak, dan puncak dari Al-Quran itu adalah Al-Baqarah. Di ayat 183, 184 sampai 187, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang keindahan bahasa Al-Quran, keindahan firman Allah Subhanahu wa taala dalam mensyariatkan puasa Ramadan. Nah, dalam memberikan kewajiban kepada para hamba tentang puasa Ramadan dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Masya Allah. Silahkan dibuka jamaah sekalian mushafnya di surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Nah, kita bisa bagi beberapa sesi dan kita ambil pada pertemuan hari ini, pagi ini, beberapa ayat. Naam. Rangkaian ayat-ayat puasa di ayat 183 dan seterusnya dari surat Al-Baqarah ingin kita tadabburi dan kita pelajari lebih jauh spirit dan keindahan Al-Quran, keindahan bahasa Al-Quran yang ada di dalamnya. Baik, kami bacakan terlebih dahulu atau kita baca sama-sama ya, silahkan diikuti bersama kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillah,
asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bermula di 183 dengan nida panggilan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kelembutan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat-ayat yang bermula dengan nida panggilan ya ayyuhalladzina amanu dikategorikan sebagai ayatul ahkam, ayatul nida, ayatul ahkam, ayat-ayat panggilan khusus dan ayat-ayat yang di dalamnya terkandung hukum-hukum yang ingin Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita laksanakan, atau ada hukum yang Allah larang agar kita menjauhinya dan tidak melakukannya. Naam, Allah Subhanahu wa taala memberikan panggilan yang sangat-sangat lembut. Ya ayyuha, wahai. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan sebagai wahai. Padahal kumpulan huruf-huruf nida di sini dan pengayaannya memberikan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian dengan hamba-hamba yang dipanggil. Dalam bahasa kita, jamaah subuh yang berbahagia, terkadang kita memanggil orang yang mungkin, mohon maaf, lebih rendah, lebih di bawah dari kita dari segi usia, dari segi pengalaman dan sebagainya. Terkadang kita memanggilnya, "Hei, coba sini, sini." Naam. Atau ketika sebaya kita memanggilnya dengan panggilan yang lebih di atas itu. Dan ketika kita memanggil istri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, atau orang-orang yang berada di atas kita dari segi ilmu dan usia, berbeda-beda. Nah, cara memanggilnya, cara menyerunya. Dan seruan Allah Subhanahu wa taala yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, Masya Allah, sangat-sangat dipenuhi dengan kelembutan dan maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ayyuha, mungkin dalam bahasa keseharian kita memanggil, tidak kita memanggilnya, tapi kita yang datang kepada orang yang ingin kita seru sambil kita elus-elus punggungnya atau kepalanya ketika itu anak kecil atau orang yang kita sayangi. Kita panggil nak, naam, kita panggil dengan kelembutan kita. Ya ayyuh, ya ayyuha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada kita dengan sifat keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sifat ini, jamaah sekalian, adalah sifat yang Allah pilih untuk orang-orang yang berhak dipanggil dan bisa mengemban amanah yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Naam, dan ada satu hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan keimanan, yang mana kita katakan ya ayyuhalladzina amanu adalah muqaddimah dari ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Maka ketika kita mampu melaksanakan hukum tersebut, perintah atau larangan tersebut, maka insyaallah ta'ala sifat keimanan itu semakin melekat kepada kita, dan betul-betul kita ini adalah orang yang beriman. Jamaah subuh yang berbahagia. Sama misalnya ketika kita memanggil murid-murid kita atau anak-anak kita. Kita panggil misalnya Ahmad, anak soleh. Kita memanggilnya dengan sifat saleh. Naam, anak yang saleh, anak yang baik. Masya Allah. Nak, anak saleh, tolong ambilkan ayah, tolong ambilkan abi air putih. Ketika anak yang dipanggil dengan sifat saleh tadi mengambilkan air putih kepada kita, ya, kita minta tolong diambilkan air putih dan dia mampu menghadirkan air putih tersebut kepada kita, maka sejatinya sifat saleh yang ada pada anak tersebut betul-betul melekat dan betul-betul bertambah sifat kesolehannya.
Berbeda kasusnya ketika anak tersebut sudah dipanggil dengan panggilan yang Masya Allah, tapi tidak mampu, ya, atau enggan mengambilkan. Berkurang sifat yang kita panggilkan padanya. Tentunya ini hanya sabilul mithal, walillahil mathalul a'la. Guru-guru kita yang mengajar misalnya, ketika menulis sebuah soal di atas papan tulis untuk menguji murid-muridnya, maka setelah menuliskan soal ditanya, anak-anakku sekalian, siapa yang bisa menjawab jawaban di papan tulis? Maka para murid, para siswa memperhatikan, sambil ada yang sudah yakin, ada yang ragu-ragu, ada yang menerka-nerka jawabannya. Matematika misalnya, atau ilmu disiplin ilmu lainnya. Nah, ketika ustaz atau ustazah, guru kita mengatakan, ayo anak-anak pintar, anak-anak saleh silahkan menjawab, mereka akan terpancing dengan panggilan tersebut. Ketika disebut sebuah nama dan disifatkan sebagai anak yang cerdas, yang pintar, Budi, ini anak pintar, ayo nak, maka dia akan terpanggil dan tergerak untuk bermujahadah, memaksimalkan kemampuan dirinya dalam menjawab soal tersebut. Dan ketika jawabannya benar, sifat kepintaran, kecerdasan, kesalehan yang diutarakan oleh gurunya semakin melekat kepada anak tersebut. Begitu pula jamaah sekalian, walillahil mathalul a'la, nidaul iman, panggilan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala lekatkan kepada kita pada permulaan ayat 183 di surat Al-Baqarah dan banyak lagi dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Naam, ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita kaji dari ayat ya ayyuhalladzina amanu. Namun karena keterbatasan waktu, kita coba masuk pada materi selanjutnya. Namun ya ayyuhalladzina amanu, ikhwah dan akhwat sekalian, betul-betul adalah panggilan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segera kita bersikap ketika mendengar atau membaca ayat ini. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang paham kepada Al-Quran ini, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, idza sami'ta Allah yaqul," Nabi SAW bersabda, ketika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "far'iha sam'ak, fa'ar'iha sam'ak," maka berikan pendengaranmu baik-baik. Berikan pendengaranmu baik-baik ketika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa dibalik ya ayyuhalladzina amanu? Fa innahu khairun tu'maru bih. Setelahnya itu pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukannya. Au syarrun tunha anha, atau ada keburukan yang Allah Subhanahu wa taala larang kita agar jangan sampai kita melakukannya. Naam, ini jamaah sekalian yang berbahagia, perkataan dari Abdullah bin Mas'ud menukilkan, mengabarkan kepada kita, dan beliau radhiyallahu an dikategorikan di antara sahabat yang min a'lamil ummati bil Quran, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling paham dengan Al-Quran ini. Wa minal a'immatil muhtadin, dan beliau adalah bagian dari imam-imam yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disifatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jamaah yang berbahagia, kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu juga datang setelahnya perintah atau larangan. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al hurru bil hurri wal abdu bil abdi, dan ila akhiril ayat.
Naam, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Setelah panggilan keimanan ada perintah. Naam. Dan ada juga larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan setelah panggilan keimanan tadi. Naam, dalam ayat ini 183 surat Al-Baqarah, setelah panggilan keimanan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumus shiyam. Kutiba, jamaah sekalian, dalam bahasa Arab adalah bentuk kalau orang nahwu mengatakan majhul. Maksudnya majhul adalah al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu, sebuah kata kerja yang tidak disebutkan fa'ilnya, subjeknya, pelakunya. Nah, tidak disebutkan siapa yang memerintahkan. Nah, siapa yang mengatakan. Kutiba, diwajibkan. Nah, kita mampu mengartikan kutiba diwajibkan karena dia bergandengan dengan ala. Kutiba ala. Di dalam Al-Quran ketika ada kutiba bergandeng dengan ala, alaikum misalnya, adalah ilzamu bi al-wujub. Dia adalah perintah yang bersifat wajib. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, adalah bentuk keindahan bahasa Al-Quran, jamaah sekalian. Dan betapa Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kasih sayangnya pada ayat ini. Secara psikologi ada perbedaan ketika dikatakan kepada kita diwajibkan. Naam, berbeda dengan kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi ghairil Quran kataballahu alaikumus shiyam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian puasa. Coba dibanding-bandingkan, di dzauq, dicicipi, diresapi maknanya. Ya. Mana yang lebih ringan atau mana yang lebih berat antara kutiba alaikumus shiyam dengan kataballahu alaikumus shiyam? Tentunya akan terasa lebih berat yang ini, dan ini terasa lebih ringan. Kutiba alaikumus shiyam, lebih lembut, lebih soft, lebih halus. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ketika dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian puasa, maka puasa akan terasa berat, beban, dan memang berat, jamaah subuh yang berbahagia. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memperindah bahasanya, menggerakkan hati kita untuk menerima syariat ini. Kenapa? Wallahu a'lam. Di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak cocok, tidak pas ketika diisnadkan langsung, disandarkan langsung, digandengkan langsung kepada, dinisbatkan secara langsung ibadah puasa yang berat ini kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seolah-olah bisa dikatakan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kok mewajibkan ibadah yang berat ini kepada hambanya. Bentuk kasih sayangnya di mana? Mungkin ada pikiran-pikiran yang bisa mengatakan hal tersebut. Tapi dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, kutiba alaikumus shiyam, justru terasa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Naam. Ditambah lagi jamaah subuh yang berbahagia, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa ibadah yang berat ini yang diwajibkan kepada kita ini sejatinya bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi orang-orang terdahulu sebelum kita juga telah diwajibkan, ya, telah dibebankan kepada mereka amanah yang sama untuk juga berpuasa. Masya Allah. Berarti bukan cuma kita yang menjalankannya, umat-umat sebelum kita juga telah diwajibkan. Apa hikmahnya jamaah subuh yang berbahagia? Wallahu ta'ala alam.
Berbeda ketika ada satu tugas yang harus kita lakukan sendirian dibandingkan dengan kalau kita melakukannya bersama-sama atau ada orang yang telah melakukannya sebelum kita. Misalnya dalam sebuah kelas pembelajaran, biasanya waktu kita kecil dulu, ada yang membuat kegaduhan di dalam kelas. Berbeda kalau ibu guru atau pak guru mengatakan, siapa yang buat keributan, siapa yang memulai tadi? Maka para santri, para murid menunjuk, ini Ustaz, ini. Nah, lalu pak guru mengatakan, silahkan bersihkan halaman di depan kelas, atau silahkan lari keliling lapangan 5 kali. Ketika yang diminta hanya yang menyebabkan keributan, kegaduhan, maka dia akan menjalankannya dengan berat. Ada psikologi, kenapa saya? Padahal yang ribut juga banyak. Misalnya ya, untuk menerima sebuah konsekuensi. Berbeda jamaah subuh yang berbahagia ketika Ustaz mengatakan, ayo semuanya, karena sudah membuat kegaduhan, semuanya membersihkan taman di depan kelas kita, di depan sekolah kita. Atau lebih berat dari itu, silahkan semuanya satu kelas lari keliling lapangan. Maka beban amanah tersebut ketika dilakukan bersama-sama tidak terasa beban, justru menjadi hiburan bagi mereka. Mungkin ada yang berlari sambil ketawa ketiwi, sementara konsep yang diinginkan oleh gurunya adalah tarbiyah, hukuman. Begitu pula dengan puasa ini. Ketika hanya diwajibkan kepada kita, mungkin kita akan bertanya-tanya dengan penuh keberatan. Kenapa? Kenapa beban ini ditugaskan kepada kita? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, memberikan motivasi kepada kita bahwa umat terdahulu juga sudah menjalankan tugas ini. Sekarang adalah bagian kita. Hadza dauruna. Ini waktu kita, jadwal kita untuk melaksanakan perintah ini. Alhamdulillah, terasa semakin ringan jamaah sekalian. Kutiba alaikumus siyam, semakin lembut dan terasa ringan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, terasa ringannya lagi. Oh, ternyata beban amanah ini kita pikul sama-sama. Jamaah subuh yang berbahagia, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya mengatakan sampai di situ saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban kenapa puasa ini diwajibkan. La'allakum tattaqun, ada illahnya, ada penyebabnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oh, ternyata hikmah dari diwajibkan puasa ini kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini betul-betul bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian wahai para hamba, karena perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perjalanan yang sangat panjang, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan orang yang berakal akan mempersiapkan bekalnya sebelum dia melakukan perjalanan. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa juga dengan segala definisinya merupakan satu-satunya standar nilai yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin lihat dari para hambanya. Takwa adalah standar nilai satu-satunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin lihat dalam hati setiap hamba, tanpa melihat rupa, warna kulit, ras, dan bangsa, ya. Tidak melihat asal-usul kita, nasab kita, keturunan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ketakwaan yang ada di dalam hati. Dan untuk kesuksesan nilai tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas kepada kita berupa puasa Ramadan. Sejatinya seorang mukmin membangun idealisme yang tinggi dan cita-cita yang bersih, niat yang suci, dan tekad yang kuat untuk memasuki bulan suci Ramadan dan menjalankan rutinitas ibadah. Naam, memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya puasa yang menjadi waktu kebaikan dari diwajibkannya siam tersebut di bulan suci Ramadan. Taqwa an yuta'a wa la yu'sa,
bahwa Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, wa an yushkara wa la yukfar, dia disyukuri, Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak diingkari, wa an yudhkara wa la yunsa, Allah itu senantiasa dan selalu diingat dan tidak boleh dilupa. Di antara bagian dari pesan-pesan takwa inilah yang ingin kita wujudkan dari diwajibkannya ibadah puasa Ramadan. Akhirnya jamaah subuh yang berbahagia, semoga kajian kita pada pagi hari ini semakin menguatkan keimanan kita, memberikan motivasi dan niat yang kuat, tekad yang bulat, agar kita semua memantapkan doa-doa kita, berharap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala, berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam kebaikan dan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan ketika Allah pertemukan kita, buktikan kesyukuran kita tersebut, buktikan kesungguhan doa-doa kita dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita di dalam bulan suci tersebut. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, silakan Ustaz. Ya. Nah, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin langsung dijawab dulu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada mustalah istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengulur hisab, mengulur siksaan, mengulur azab kepada orang-orang yang membangkang atau gemar berbuat maksiat atau menghalangi manusia dari keimanan. Nah, misalnya dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, artinya enggan taat, ya, selalu bermaksiat, ini kan bentuk tidak mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kami akan mengistidraj dia, kita akan ulur-ulur dia, dan nantinya akan mendapatkan sesuatu, wa na'udzubillah, ya, mungkin di akhir hayatnya atau menjelang kematiannya atau justru nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akhirkan. Nah, bagaimana seorang muslim menyikapi hal seperti ini? Benar dikatakan tadi, dia tidak taat sama Allah kok mendapatkan dunia,
bahkan dari segi fasilitas dan kenikmatan duniawi mungkin dia di atas rata-rata dan di atas kita. Sikap yang pertama, jamaah sekalian, adalah teguhkan keimanan bahwa al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang telah sampai kepada kita itu datangnya dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada jalan ini. Maka kebenaran itu dari Allah dan kita kuatkan keyakinan tersebut dan jangan menjadi orang-orang yang ragu. Ini yang pertama, teguhkan keyakinan. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada makhluknya. Jadi kalau ada orang kafir mendapatkan kenikmatan, nah, kita lihat bahwa Masya Allah, betapa Allah sangat sayang kepadanya. Dan betapa dia tidak mengetahui bahwa Allah sayang sama dia. Nah, kejahiliahan. Nah, Allah sayang sama dia, dia tidak sayang sama Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia seluruhnya. Ya ayyuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Naam, apa pendapat kalian? Apa prasangka kalian? Apa yang kalian lihat kepada Rabb? Apa yang kalian nilai tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim, yang Maha Mulia karena banyak memberi. Nah, jadi Allah itu karim kepada seluruh makhluknya, termasuk yang kafir, apalagi kepada yang beriman. Yang ketiga, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan kepada kita bahwa dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dunia ini, tidak usah dunia Pak, ya Allah, Balikpapan ini saja, tolong ada yang hitung berapa jumlah kekayaan Balikpapan ini, kota dan warganya. Kaya sekali Pak Balikpapan ini. Ya, bisa dilihat dari APBD-nya, dari belanja kita. Nah, dari barang-barang investasi yang ada di kota ini, minyaknya, ya, industrinya, perdagangannya, jasanya. Kaya Balikpapan ini Pak. Tidak usahlah dunia, Balikpapan ini saja kekayaan yang ada di dalamnya diberikan kepada salah seorang di antara kita. Masya Allah, hak milik pribadi. Rasa-rasanya sudah menjadi orang yang kaya. Ya, ditambah kalau Kalimantan Timur, Indonesia dan seluruh dunia. Kata Nabi SAW, kekayaan yang ada di muka bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebanding dengan janah ba'udah, sehelai sayap dari nyamuk. Tahu nyamuk ya? Ya, nyamuk. Masya Allah. Siapa di antara kita yang kalau pergi undangan, pernikahan, akikah atau apa, siapa yang mau bawa sayap nyamuk sebagai hadiah? Hah? Ada? Tidak ada orang mau bawa sayap nyamuk sebagai hadiah, dan tidak ada orang mau menerima sayap nyamuk sebagai hadiah, karena tidak ada harganya. Kata Nabi SAW, sekiranya dunia ini sama dengan sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan setetes air minum pun kepada orang kafir. Bagaimana kita mentadabburi hadis tersebut? Sekiranya dunia ini sama dengan janah ba'udah, helainya nyamuk, sayapnya nyamuk, satu helai, maka Allah tidak akan kasih minum kepada orang kafir setetes air pun. Karena dunia ini, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia sayap nyamuk. Artinya tidak ada harganya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah kasih kepada orang kafir. Ya, Allah kasih kepada mereka, Allah bukakan dunia ini. Tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Sebagian manusia, di antara manusia ada yang mengatakan, "Ya Rabb, berikan kepada kami kenikmatan di dunia ini,
Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sedangkan di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Di dunia ini dikasih semuanya, diistidrajkan juga, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sementara doa kita, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kita dan kita teguhkan. Ketika melihat istidraj, kita katakan rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Kebaikan yang nakirah artinya banyak, tergantung Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan tersebut kepada kita. Wa fil akhirati hasanah, juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Apa maksudnya itu? Masukkan kami ke dalam surga, karena cuma ada dua tempat, la tsalitsahuma, tidak ada ketiganya. Nah, ini 3 poin yang biasa kita lakukan sebagai sikap seorang muslim ketika melihat ada gangguan-gangguan keimanan seperti istidraj yang mungkin meresahkan keimanan kita. Nah, wallahu ta'ala alam. Saya kira demikian, Ustaz. Nah, ya. Siap. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal thana'ul hasan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li husni ibadatika fihi ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li husni ibadatika fihi ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.